Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Starkey dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami. Kali ini bersama saya Muhammad Zidan dan Desi. Gimana nih kabarnya? Masih puasa kan? Puasa dong. Oke, baik. Oh ya sahabat Starkey, bincang-bincang kita kali ini istimewa. Kenapa tuh Bu? Istimewa karena bintang tamunya Dan hostnya. setuju kalau itu. Baik. Sahabat Starkey, kali ini bintang tamu kita adalah alumni dari SMA 1 Lubuk Sikaping tahun 2001 yang sukses dan berhasil dengan karirnya di bidang politik. Nah teman-teman, beliau adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasaman dan seorang pengusaha yang sukses. Teman-teman tahu kan siapa beliau? Kita Iya, sapa kita dulu sapa dulu ya. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Gimana Pak? Perasaannya kembali mengenang memori ke SMA 1 Lubuk Sikaping. Ya, sangat senang ya karena bisa kembali ke sini untuk bertemu dengan adik-adik dan ibu Esi juga. Dulu di ini belajar, sekarang datang ke sini Sebagai alumni yang sudah sukses, amin. Alhamdulillah sukses seadanya. Cuman ya sangat senang sekali kembali lagi ke SMA kita ini kan, mengenang masa lalu juga. Masa lalu selama jadi siswa dulu. Iya Ibu. Keluarga gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah ada anggota? Ya, alhamdulillah. Sudah. Anak udah dapat, istri baru satu itu. Harus ada. Harus ada. Oke. Menyangkut Bapak dulu pernah Menjadi Oke. siswa kelas unggul. pernah menjadi siswa kelas unggul. Nah, kesan yang paling menyenangkan Bapak di kelas unggul tersebut apa Pak? Ya kita dulu zaman kuliah di sini tahun 98 ke 2001 itu memang ada SMA Plus namanya kalau dulu orang bilang. Itu masih gabung itu bersama dengan Pasaman Barat kan. Ya kalau kenal tentu banyak lah kan, karena kita 3 tahun hidup di sana. Mulai dari mencuci sendiri, mandinya bareng-bareng, makannya bareng-bareng juga. Cuma kesannya kalau singkatnya apa yang saya lalui sekarang, apa yang saya temui sekarang itu mungkin titik baliknya mungkin saat saya di SMA lah, karena disitulah yang membuka mata saya, membuka pengetahuan saya, membuka informasi juga. Di sana saya mendapatkan semua hal yang mendorong saya untuk ya apapun saya sekarang ini ya dari sana sebenarnya, karena memang saya dari daerah dulu, mungkin dari namanya kampung saya itu Air Haji Bu. Jadi kalau dulu kita ke kota Lubuk Sikaping itu sama segitu itu udah luar biasa. kalau kita dibandingkan mungkin kayak kita ke Jakarta sekarang kan. Nah disitulah yang membuka mata saya, maksudnya info dari kakak-kakak alumni kita temui juga di sana. Jadi begitu mungkin disitulah titik balik kehidupan atau perjalanan hidup untuk awal perjalanan hidup itu mungkin yang membuka jadi waktu di SMA. Kalau boleh tahu Pak, selama di SMA mungkin ada satu mata pelajaran yang paling favorit, mungkin favorit belajarnya atau gurunya? Ada mungkin? Kalau favorit banyak sih, Banyak. mungkin yang paling digemari sama dulu itu matematika Bu. Saya senang berhitung-hitung. Iya. Nah, terkait dengan itu, gimana sih cara Bapak membagi waktunya? Cara belajarnya. Nah, terkait dengan itu kan dulu anak kelas unggul pasti ada dong PR banyak. Ya, gimana Bapak Ikut organisasi, ikut organisasi, ikut olimpiade. Kalau unggul itu kan editiknya itu. Iya Bu. Ikut seluruh kegiatan gitu. Bagi waktu. Ya membagi waktunya mungkin ya kalau waktu di SMA dulu kita kan kebetulan memang udah
lebih tersistem ya kalau kita tuh Asrama. di asrama itu lebih tersistem karena memang udah diatur waktunya. Dari pagi itu kita sekolah reguler lah kan. Iya. Nanti 3:30 nanti setelah apa kita belajar sore lagi. Itu tiap hari. Sore dulu ya, Belajar sampai- sore, kelas sore. Sampai jam Sampai berapa Pak? Dari jam pagi setengah 8. 7:30 sampai jam 1:30 kan itu kan reguler. Iya. Nanti kita pulang istirahat. Nanti 3:30 sampai 5:30 lagi kalau tidak salah kita tuh sekolah sore Sekolah lagi tuh sore. 5 hari 5 juga seminggu hari. itu. Nah, Sekolah sore itu dikhususkan untuk anak unggulan aja Pak? iya. Oh. Itu kita pelajaran tambahnya 5 hari juga seminggu. Oh. Nah, Padat nanti, ya. nanti kita pulang lagi sampai maghrib makan, habis itu istirahat sampai isya. Setelah isya itu nanti kita diwajibkan lagi untuk belajar atau paling tidak kita itu tidak boleh tidur sampai jam 10 malam. Jadi itu rutin. Jadi karena itu udah tersistem makanya walaupun gimana dan kawan-kawan itu rata-rata kan di sana itu kan belajar. Jadi kita pun ikut belajar. Jadi terpacu lah kan. Yang saya rasakan kayak saya bilang pertama tadi disitulah yang membuka awal perjalanan sekolah saya karena terbantu dengan sistem yang sudah ada. Lingkungan itu udah mendukung sekali untuk belajar itu. Kira-kira selama sekolah dengan seluruh kegiatan yang sangat banyak, ada nggak kontribusinya terhadap apa yang Bapak capai sekarang? Mungkin masuk dari perguruan tinggi mungkin dulu. Oh sangat itu. Karena memang dengan kegiatan yang kita lalui itu kan yang pertama ini kan secara akademik lah pastinya Bu ya. Secara akademik kita kan memang udah tiap hari belajar artinya Bu, walaupun misalnya waktu yang kita pergunakan itu sejam atau lebih, cuma yang pastinya itu kita ada belajar tiap hari, jadi kita udah terbiasa aja Ibu. Nah ditambah lagi kegiatan-kegiatan di sekolah yang kayak mengadakan itu hampir tiap tahun itu kan ada ikut lomba ke Padang kemana gitu, jadi kita udah terlatih belajar itu Bu. Dan dulu kan untuk jalur masuk kuliah itu kan cuma jalur tes gitu Bu kan, belum namanya UMPTN zaman 2001 ya sangat membantu sekali Bu karena kita udah terlatih dan memang rutin gitu ya Bu. Jadi kita nggak kaget lagi dengan soal-soalnya gitu. Jadi sangat membantu sekali zaman itu Bu. Nah, anak SMA mungkin pasti banyak pengalaman terkesan selama di SMA. Nah, kalau di Bapak apa sih pengalaman terkesan selama tinggal di asrama tersebut? Tinggal di asrama banyak sih Zidannya karena ya namanya 3 tahun lah kita hidup di sana. Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Cuman yang sangat mengesankan dan mengapa sekali itu mungkin karena kita tinggal bersama-sama, yaitu kebersamaan di sana itu lebih tinggi. Kita mandinya antri gitu ya. Makannya juga bareng-bareng. Kampusnya di SMA 2, Iya. SMA 1 ya. Yang di depan kita ini. Yang sekarang kampus 2. Kampus 2 ya. Kampus 2 namanya Iya. sekarang kan. Jadi mandinya bareng, terus pagi itu pun olahraganya bareng. Gitu kan. Pokoknya kegiatannya bareng-bareng semua. Jadi kita itu udah rasa kayak keluarga, mungkin yang paling berkesannya di situ. Dan juga hubungan itu dengan misalnya ya kalau yang berkesannya di asrama ya seperti itu ya. Kita tuh ada rasa kekeluargaannya lebih inilah karena kita bertemu tiap hari di sana kan, baik itu 2 angkatan di atas kita sama dengan 2 angkatan di bawah gitu kan pasti kita ketemu kan. Kehidupannya itu arti ya Pak. Iya. Jadi kembali tadi kepada ini sangat penting banget sekali untuk anak-anak kita di SMA ini Pak. Kira-kira tadi jurusan Bapak di kuliah perminyakan. Iya, saya setelah lulus di sini di SMA
Kalau jalur tes. Iya, ikut UMPTN tes, zaman itu, UMPTN. alhamdulillah diterima di ITB jurusan. ITB ya? Ya, Wow, keren Iya, ITB. keren. Jurusan perminyakan, Iya. guys. Mantap. Alhamdulillah. Kira-kira ada trik mungkin ya, Iya, yang triknya bisa bisa lulus di di PTN PTN atau tersebut. Ini sih kalau dari pengalaman yang saya jalani itu yang penting itu kita tetap berlatih gitu. Jadi banyak kadang-kadang talenta banyak yang pintar cuma mungkin karena tidak rutin jadi di saat menghadapi tes jadinya gagal atau kurang tidak tembus itu karena intinya itu kita kayak lebih intens saja rutinitas sih sebenarnya kita itu kayak belajar sebenarnya tidak perlu kayak misalnya 5 jam belajar dalam sehari gitu kan cuma yang penting rutin lebih bagus itu kayak kita itu rutin misalnya sehari tiap hari sejam gitu jadi rutin selalu. Itu Cuma jadi bedanya dengan anak-anak sekarang, kalau sekarang kan banyak pengaruhnya ya Pak ya. Pengaruh HP, pengaruh ya itulah. itu sangat berbeda juga sih memang. Berbeda juga dengan kita dulu. kan memang nggak ada HP. Nggak ada HP. Kan, Anak asrama juga nggak boleh bawa HP. Nggak boleh. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Sama itu belum ada. Belum ada. Tapi memang kita itu kan sebenarnya pengaruh lingkungan itu sangat besar. Pengaruh lingkungan ya. Kalau Pengaruh sama teman. dengan siapa kita bergaul, apa tujuan kita tentu kita harus tahu. Iya. Jadi kalau misalnya apa itu hiburan sih boleh, misalnya main game atau apa cuma mungkin yang namanya apa itu kan membatasi diri ini dia yang belum apa. Jadi dan itu harus dibagi aja waktunya gitu. Karena memang kalau yang penting kalau dalam belajar ini untuk mempersiapkan diri itu menembus PTN lah kalau zaman kita kan ya sedini mungkin Ibu. Jadi dari kelas 1 mungkin. Kelas 10 kalau sekarang. Dicicil Dicicil dari sekarang belajarnya. Jangan tok langsung kelas 12 langsung belajar. Itu akan sangat berat gitu kan. Karena basicnya itu kan kalau kita itu misalnya udah dicicil dari awal itu kan enggak ini lagi Bu. Rutinitas, enggak usah forsir dari awal pun enggak, cuman kita sparekan aja waktu misalnya setengah jam tiap hari itu udah cukup sebenarnya. Daripada kita belajar di akhir itu kan 5 jam itu kan nge-push misalnya semester terakhir tiba-tiba sakit gitu kan. Jadi intinya itu persiapkan sedini mungkin. Selain itu juga teman-teman dekat sangat mempengaruhi saat kita berteman dengan orang-orang yang main HP ya kita akan terpengaruh. Tapi kalau di asrama semuanya belajar, itu kita otomatis akan ikut apa yang mereka lakukan gitu. Ya, itulah salah satu yang saya bilang tadi sangat menguntungkan bagi saya dan karena sistem itu sudah terbentuk dan memang lingkungannya sangat mendukung untuk belajar gitu. Cuma kalau kita kompetisinya luar biasa juga masalah ya Pak. Iya, karena memang ya itulah karena memang orang-orangnya juga memang rata-rata kan memang orang yang pengen belajar, sistem yang mendukung untuk belajar. Jadi ya kalau sekarang ini belum ada seperti itu karena kita di rumah mungkin bisa disiasati juga itu kan kita yang membentuk sebenarnya lingkungan kita itu. Kalau kita udah dirutinkan pun belajar juga kita menjadi kebiasaan bagi kita dan juga kita juga harus mengetahui mana yang buruk bagi kita, mana yang baik bagi kita. Berkawan boleh aja cuma tentu kita yang membatasi gitu. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Setelah memasuki masa perkuliahan nih Pak, menurut Bapak apakah cara pembelajaran di pada masa SMA dan masa kuliah itu berbeda? Ya sangat berbeda sekali bedanya karena kalau kita bilang kalau saya menganggap berkuliah itu kan setengah kehidupan nyata ya. Iya. Hampir nyata jadi artinya setelah kita masuk di kuliah itu ya tidak ada lagi yang ngatur kita jamnya seperti apa ya kita sendirilah yang mengaturnya kita mau masuk enggak orang juga enggak nanya gitu kan itu dia catatnya aja kan itu kita itu kalau udah masuk kuliah itu harus mengatur diri kita sendiri kapan kita belajarnya kapan kita masuknya jadi kita harus mengikuti prosedurnya dan buku juga kita cuma dikasih tahu nggak ada perpus apa itu ambil ke sana gitu mandiri kita yang lebih proaktif gitu. Dan juga kalau di apa itu dia
berbeda. Kalau di SMA guru itu udah pasti masuk tiap Sehari. hari dan Jadwalnya sudah ada. Kita nggak tahu kan, misalnya jam seminggu itu kita datang aja pasti ada gurunya kan. Kalau situ kita datang aja kita nggak tahu jadwalnya jam berapa ya juga nggak bisa juga kan. Nah, makanya kita juga harus sama lah, hampir artinya itu kuliah itu memang persiapan ke kehidupan nyata lah untuk mengatur diri kita sendiri. Tapi kayaknya sangat membantu saat di SMA, di asrama, kemudian di kuliah. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ada juga kan Sangat. kegiatan. Kalau kehidupan yang saya alami di asrama memang membantu bagi Bu, membantu sekali untuk saya pribadi ya, membantu karena memang udah terbiasa lah dengan jadwal-jadwal gitu kan. Nah, dan juga memang ya itu tergantung kitanya lah yang di apa itu, kalau kita memang fokusnya untuk menyelesaikan studi kita ya insya Allah selesai. Bisa selesai. Kemudian menurut informasi yang kami dapatkan, Bapak ternyata berhasil mendapatkan beasiswa waktu kuliah. Boleh tahu Pak itu beasiswanya apa? Oh begini Bu, kalau kita bicara beasiswa, kebetulan alhamdulillah saya kan kuliahnya di ITB Bu kan. Ya. Itu di ITB itu saya pun kaget Bu. Ternyata di sana itu banyak sekali beasiswa. Banyak sekali. Mulai dari ekonomi, prestasi gitu Bu. Sangat banyak di zaman saya. Jadi intinya itu saya bilang tuh kita itu jangan pernah takut itu untuk masuk kuliah Bu. Jadi di dalam yang saya alami juga seperti itu. Zaman kita itu termasuk biaya semester itu termasuk tinggi zaman dulu. Iya. Kalau tahun 2001 itu udah 1.100.000 itu per semesternya. Cuman saya beranikan diri aja sampai di sana pun di awal saya enggak dapat beasiswa. Di awal enggak ya? Di awal. Jadi di awal itu saya masuk. Cuma setelah di sana saya mencari informasi dan di sana itu ada namanya itu kalau dulu LPKM, Lembaga Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi itu kita urus di sana. Nanti itu macam beasiswanya itu Bu. Ada yang prestasi, ada ekonomi. Jadi disitulah keaktifan kita dituntut. Jangan malu-malu. Iya. Yang penting kan kita kan melakukan sesuatu hal yang benar dan tidak ada ininya. Jadi banyak beasiswa yang saya dapat, mulai dari beasiswa untuk biaya hidup, baik kos sama biaya prestasi juga. Alhamdulillah. Keluarga mati Pak ya. Sangat membantu ya. Sangat membantu sekali bagi saya Bu, yang kebetulan ya dari keluarga yang kurang mampu. Ya alhamdulillah beasiswa yang saya dapat di ITB itu bisa dibilang saya tidak pernah bayar semester itu. Dari masuk sampai tamat. Biaya hidup juga ada 250.000 per bulan waktu itu Bu, udah besar. Udah besar. Itu sangat membantu sekali. Jadi cara mendapatkan beasiswanya itu begini Bu, keaktifan kita. Kita tuh jangan malu-malu. Kalau kita hidup ini jangan informasi harus terus. Iya, itulah tadi. Informasi saja. Itulah setengah kehidupan nyata tadi Bu. Iya. Kita tuh harus berani dan kita kan tidak berbuat salah kita. Dan di sana kebetulan memang terbantu dengan sistem juga ya Bu. Memang ada lembaganya itu besar sekali Bu. Itu memang mengurus LPKM namanya kalau zaman kita dulu Bu, di 2001 itu. Lembaga Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi di sana itu orang urus beasiswa. Kita tanya itu pasti dilayani. Nah, seperti itu Bu. Kebetulan aja. Cuma memang intinya itu kita harus proaktif. Kita harus tahu informasi. Selanjutnya ada gimana kiat lulus dengan tepat waktu dan mempunyai nilai yang bagus. Ya ini juga ini. Kalau usahanya. Kalau saya dulu waktu kuliah mungkin tidak tepat waktu. Iya. Cuma lebih di waktu yang tepat aja. Sama. Jadi mungkin kalau teman kuliah saya juga nilai tidak terlalu tinggi. Cuman susah mendapatkan nilai tinggi. Iya. Zaman sekarang dengan dulu susah dapatnya. Beda. Mungkin memang karena mungkin namanya manusia lah, kan ada juga keteladan. Cuma alhamdulillah masih di nilai yang oke, dan kebetulan saya waktu itu memang ke tamatnya lebih dari hampir 5 tahun juga baru tamat ya Bu. Nah, memang ya alhamdulillah saja ya Bu. Terus
Kalau dosen, kadang-kadang kan dosen tuh banyak juga macam namanya. Gimana cara menghadapi dosen yang mungkin ada dosen killer atau dosen yang susah untuk diajak bekerja sama, itu gimana cara Dosen kan juga manusia. Dosen juga manusia. Dosen juga manusia. Ya, kita kan yang namanya manusia itu kan bermacam-macam gitu kan. Cuman lagi kan kita kalau yang namanya sama lah dengan kehidupan nyata ini, manusia pun bermacam-macam. Jadi yang penting kita itu datang itu dengan niat baik saja. Nah, dan terus berusaha. Nggak ada trik-triknya, mungkin saya tidak bisa tahu. Cuman intinya itu dalam hidup ini adalah niat dan berusaha. Nah, setelah menamatkan kuliah di ITB itu pekerjaan awal yang Bapak rinti apa? Alhamdulillah setelah selesai kuliah saya diterima di ada satu perusahaan namanya Baker Hughes. Itu perusahaan yang bergerak di bidang service company di oil industry ya. Perusahaan asing. Perusahaan asing. Wow. Luar biasa asing. Luar biasa sekali. Cuman ya alhamdulillah saja Ibu. Jadi Zidan dapat kesempatan bekerja untuk memulai, hanya senang sekali lah namanya kita dulu mahasiswa terus dapat kerja, alhamdulillah. Berapa tahun juga Pak? Kalau di sana berapa tahun ya? Mulai tahun 2006 sampai ini kira-kira sampai berhenti kemarin. Di sana ya? Oh iya. Di sana kan 9 tahun mungkin itu perusahaan itu ya. Itu perusahaannya diperminyakan lah perusahaannya ya. Perusahaan asing perminyakan uangnya ya. Sangat menjanjikan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali sih kita ya. Jadi ada trik atau keterampilan khusus mungkin Pak yang bisa kita yang harus kita miliki ya agar bisa lolos di perusahaan asing. Jadi kita di SMA kan juga pingin lah. Mungkin tidak di perusahaan asing aja Bu. Pertama mungkin kalau itu ya kita menguasai bidang kita dan dan kedua skill tambahannya itu misalnya sesuai lah dengan skill tambahannya itu mungkin kemampuan kita berbahasa minimal bahasa Inggris itu Ibu ya. Kedua juga kayaknya itu itulah tadi yang mereka juga enggak selalu menilai itu dari nilai IP gitu. Jadi kayak keterampilan lainnya itu kadang-kadang yang dinilai sama mereka skill ya soft skill kita kayak berkomunikasi, bekerja sama, dan itu pun bisa dilatih tidak bisa kita kuliah itu sambil berorganisasi. Jadi saya rasa soft skill seperti itu yang diapain kan. Jadi ikut organisasi sangat juga membantu sekali pekerjaan yang sebenarnya. Membantu sekali karena kita tidak bisa hanya belajar itu di rumah tiba-tiba kan bekerja itu orang itu juga kan HR departemen itu kan juga kan bisa menilai itu kan mereka merupakan orang-orang yang bisa bekerja sama, yang komunikatif. Jadi saat kuliah kita dengan terbiasa ikut organisasi, ketika memasuki lapangan pekerjaan kita sudah terbiasa untuk menghadapi orang-orang yang berbeda. Iya, itu intinya. Karena kita kan hidup ini kan semacam saja. Jadi memang perlu sekali. Cuma jangan terlalu pula dengan organisasi kan. Nanti tinggal pula pelajaran kuliahnya. Ya itu. Kadang-kadang disitulah kita harus hidup seimbang gitu kan. Manage waktu yang seperti yang di awal tadi. Oke. Nah, rencana yang akan Bapak lakukan di masa yang akan datang apa nih Pak? Jangan-jangan. Sekarang kan sudah jadi anggota DPRD, Kabupaten Pasaman, dan sebentar lagi mau pemilihan bupati. Kita mendukung sekali ya. Iya, mendukung sekali. Mana tahu ya Bu? Mana tahu. Mencalonkan diri jadi bupati. Belum ada rencana seperti itu. Kalau untuk arah sana mungkin belum. Cuma yang pasti itu kan saat ini kan ini udah hampir di akhir periode
Dewan lah ya, yang untuk periode 2019-2024. Terus saat ini mungkin planning Maju kembali mungkin jadi anggota DPR atau enggak. MPR. Untuk saat ini di 2024 ini kita saya pribadi istirahat dulu ibu kan. Aduh. Nah, Kembali ke perminyakan. Ya, minyakan kali. pun belum putus. Belum Cuma juga, insya Allah kita lihat Insya dulu intinya di sini kan Mengelola usaha yang sedang jalan. intinya kita kalau untuk di 2024 mungkin tidak dipolitik dulu Bu, cuma mungkin ya hal yang lain lah kita kerjakan ya. Yang sedang jalan sekarang perusahaan yang sedang Bapak rintis ya Pak. Iya, apanya yang lain lah ya kita kerjakan dulu kan. Nah, kalau ke depan baru kita pikirkan lagi. Kadang-kadang nggak bisa juga kita pikirkan semua kan Bu. Tapi kami mendukung ya. Iya Pak. Iya, Mendukung sekali. mendukung sekali. Kalau seandainya alumni kita, Seandainya. ya, Ya, ikut pemilihan bupati Pak. kita lihat nanti lah Ibu kan. Iya. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi anggota DPRD tersebut? Dari perminyakan Iya, dari kita tahu berapa sellernya di sana mau Iya. mengabdi demi rakyat. rakyat ya, demi rakyat Pasaman gitu. Dan begini Bu, Zidan dan adik-adik juga semua ya. Pertama sekali memutuskan untuk apa itu sebenarnya lebih kepada keinginan untuk pulang kembali ke sini aja. Membangun daerah. Bukan, dasar utamanya itu mungkin hanya pengen berkumpul dengan keluarga. Dan karena mungkin selama kerja itu ini cerita sedikit ya. Ya, boleh. Jadi saya itu kan kerjanya itu kan bukan kayak di kantor atau apa gitu. Itu muter-muter terus. Jadi kayak Lapangan. lapangan. Jadi kadang 2 minggu di sini kan libur, pindah lagi kalau ke sana. Jadi keluarga itu saya tinggalkan di Lubuk Sekaping Bu. Jadi saya kerja di sana kan libur 2 minggu kadang saya pulang. Yang tergantung schedule-nya lah kan. Jadi itulah hal yang saya jalani selama lebih dari 13 tahun. 13 tahun ya, bolak-balik. Bolak-balik. Jadi rasanya Sekaping ke Semarang. rasanya saya pengen rasanya bersama-sama terus dengan keluarga. Itulah maka saya putuskan kembali ke sini dan kebetulan juga Iya. ada tawaran, ada peluang untuk ikut di DPRD ini. Ya alhamdulillah tembus juga kan. Dan memang salah satu motivasinya kan kalau bisa manusia itu yang baik itu kan manusia bermanfaat itu kan. Nah, jadi saya coba, alhamdulillah ya untuk ini saya jalani. Mencoba menjadi orang bermanfaat lah untuk yang lebih besar. Cuman ya untuk ke depan mungkin untuk apa Pak, istirahat dulu. Ya seperti itu. Baik. Sahabat Saki di rumah kan juga pingin sukses seperti Bapak. Lulus di perguruan tinggi favorit dengan jurusan perminyakan, jadi anggota DPRD lagi. Luar biasa. Jadi ada enggak motivasi yang pesan-kesan yang disampaikan agar adik-adik kita di SMA ini juga bisa sukses Bapak gitu. Nah, harusnya lebih sukses. Iya, amin. Harus lebih sukses Amin. dari saya. Maksudnya gini, kalau pesannya terhadap adik-adik yang masih sekolah, pertama luruskan niat. Ya. Luruskan niat, kuatkan tekad dan berusaha terus sekuat tenaga, berusaha dan berdoa, terus sayangi orang tua kita. Mungkin itu Ibu. Jadi intinya terakhirnya itu setelah kita berusaha itu adalah ridho dari orang tua. Ridho orang tua, doa orang tua. Doa orang tua. Dan sayangi orang tua kita. Insya Allah. Apa yang kita inginkan dan kita harapkan dimuluskan oleh bisa dipermudah ya. Bisa Allah. dipermudah. Insya Allah. Baik. Ya, sudah itu saja sahabat Starkey. Kita sudah
Jadi soal kesimpulannya seperti ini, jika sukses kita harus meluruskan niat, meluruskan tujuan kita, mau jadi apa kita untuk yang akan datang. Jadi jangan lupa ridho orang tua adalah ridho Tuhan juga. Semoga kedepannya kita semuanya menjadi orang sukses yang menjadi kebanggaan keluarga dan kebanggaan sekolah tentunya. Terima kasih. Saya Ibu Esi. Saya Zidan Dan Bapak Ristawadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Ku ingin saat ini